Romo Yai Gus Mujib, Romo Yai Abdul Mujib Abu Hakim ingkang kawula taati fatwa-fatwanipun saha sedherek sedaya ingkang kawula hormati. Dalam kesempatan ini sedikit banyak kita ngaji pengetahuan tentang hukum, fadilah Ramadan, fadilah poso, masalah tawasul, tabaruk pada waktu lain. Ini kesempatan ini kita belajar bareng-bareng terkait masalah hukum. Kebetulan ini sebagai profesi saya selaku advokat. Advokat itu pengacara. Advokat itu pengacaranya masyarakat. Kalau jaksa itu pengacaranya negara. Artinya kalau ada orang yang melanggar hukum, maka ini akan dituntut oleh jaksa. Melanggar hukum, undang-undang, ini maka sama jaksa akan dituntut. Karena pengacaranya negara itu jenenge jaksa itu pengacara negara. Kalau advokat pengacarane masyarakat. Lah, penegak hukum itu ada empat pilar penegak hukum: hakim, jaksa, polisi, advokat pengacara. Terus kalau soal polisi ini soal pidana. Nanti kita sedikit banyak apa toh pidana itu, apa toh perdata itu. Sering kan kita mendengarkan perdata, pidana, kuwi opo, masalah opo. Jaksa dan hakim wewenangnya mempunyai wewenang masing-masing. Ketika ada orang yang melanggar hukum itu apa? Itu pertama kali yang menangani ya kepolisian. Proses peradilan itu mulai penyidikan ini yang kono itu wilayahnya kepolisian. Penyidikan. Setelah penyidikan itu mencari informasi, seumpama suatu kejadian, nah polisi ini menyelidiki, seperti apa peristiwa itu. Setelah ini terkumpul bukti-bukti yang kuat, baru diadakan penyidikan. Orang-orang yang terlibat akan dipanggil. Ini penyidikan. Selanjutnya setelah penyidikan komplit, bukti-bukti kuat, diproses sidang. Proses sidang ini wewenangnya adalah jaksa. Oh ya, ini benar-benar melanggar hukum, ini ketahuan merampok, ketahuan mencuri, bukti-buktinya ini dibawa ke sidang. Oh, kamu mencuri, ini buktinya ini melanggar pasal ini, dituntut. Nah, dituntut, hakim yang memutuskan, oh benar kamu mencuri, maka hukumannya sekian. Itu prosesnya seperti itu, penegak hukum itu. Nah, posisi pengacara gimana? Posisi pengacara enek saumpamane iki enek pencuri sing dituduh ki, padahal sing lakoni B. Nah, kok sing dicekel A saumpamane. Posisi pengacara ini, awakmu ki asline nyuri apa ora? Gak Pak, ngaku ki nang kono ngene sing nyolong dudu aku kae. Lah kok sing ditangkep iki pengacara iki membela masyarakat, ora pembela pencuri, membela masyarakat. Nek iku pancen nglakoni tenan ora, lha nek gak nglakoni tenan ya melanggar hukum, ya akan diterapkan hukum. Ketika enggak melakukan pencurian kok dituduh pencurian, maka ada hak untuk dibela. Hak. Nah, yang menyatakan ini salah, ini benar hanya hakim. Ini salah, ini tidak salah hanya hakim. Polisi tidak bisa memutuskan awakmu salah. Begitupun jaksa tidak bisa. Yang bisa wewenangnya yang memutuskan ini salah atau tidak itu hanya hakim. Prosesnya begitu sederhananya.
Terus apa yang dimaksud dengan Indonesia ini negara hukum? Pengertian negara hukum adalah secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, atas undang-undang. Melaku pemerintah menjalankan apapun itu berdasarkan aturan, berdasarkan undang-undang. Ketika pemerintah aturannya A melaksanakan B, ini salah. Pemerintah itu aturannya nek ngangkat kepala desa begini, nek ngangkat seperti ini menjalankan proses seperti ini. Oh, konflik ini harus mendadak, ada aturannya untuk menangani konflik. Semuanya itu berdasarkan aturan. Ketika tidak sesuai dengan aturan, ini namanya kalau itu pejabat penyalahgunaan wewenang, bisa dikatakan seperti itu. Nah, hukum ya secara sederhana nih awak dhewe nek masyarakat, negara hukum bagi masyarakat awam kaya awak dhewe ini. Mlaku sak mlaku, omong sak omong iku diatur oleh aturan. Omone iki duwe hak, Katolik duwe hak, sampeyan yo duwe hak. Ku kok enek masalah, iku kok langsung main hakim sendiri gak oleh. Langsung tol-tol seumpamane salah paham apa pahame salah langsung fisik tawuran. Nek pancen sampean terus dirugikan oleh teman sampean, ada proses hukum. Nek sampean salah bener gak oleh sampean ngomong iku jenenge menghakimi sendiri, sing salah awakmu, sing salah awakmu, iki jenenge menghakimi sendiri. Awakmu salah terus langsung dituwa nyomi. Nah, iku gak oleh, iku namanya melakukan hakim sendiri, menghakimi sendiri seperti itu. Nah, aturan hukum itu yang tertinggi undang-undang. Lah sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Pancasila iki munggo wong minhum. Pancasila iku gak sesuai dengan hukum Islam. Pernah mendengar begitu? Ngene gak sesuai hukum, akhirnya ingin merubah Pancasila. Ini hanya NU satu-satunya yang satu-satunya pertama kali menyatakan bahwa dasar negara, Pancasila merupakan dasar negara dan sebagai falsafah negara adalah Pancasila. Itu pertama kali dicetuskan keputusan muktamar di daerah di Probolinggo itu di pernyataan bahwa NU menyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan keputusan final sebagai falsafah dan dasar negara. Pancasila itu kesepakatan. Namanya kesepakatan itu lepas dari benar atau salah, tapi itu sudah kesepakatannya para pendiri bangsa Indonesia. Di situ ada tokoh-tokoh untuk menyusun Pancasila. Ada tokoh dari ulama NU, siapa wakilnya yang menyusun Pancasila, sinten tokoh ulama NU, Mbah Yai Wahid Hasyim masuk dalam menyusun Pancasila. Abai Gus Dur ini lah, Abai Gus Dur itu menyusun Pancasila, tim 9 itu menyusun Pancasila. Terus dari wilayah ada yang dari Indonesia Timur, ada dari luar Jawa, seluruh tokoh-tokoh nasional Indonesia kumpul jadi satu menyepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila. Ini sudah tidak bisa dirubah karena Pancasila adalah final. Siapapun yang merubah Pancasila